Kita punya waktu 7 plus 7, Mas. 7 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan itu 7 hari. Ini prosesnya adalah dalam hal penyelidikan. Jadi Bawaslu ya bersama dengan Sentra Gakumdu dengan kepolisian kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan dalam arti bahwa proses di mana memberi keterangan kepada para pihak nanti, terutama yang melaporkan. Karena kan aspek formilnya itu siapa pelapornya, kemudian terlapornya siapa. Kalau seolah-olah bahwa kita tidak boleh menonjolkan identitas, ya ini seolah-olah menyudutkan partai Islam. Beda. Politis. Mas Iqbal sekali lagi kelihatannya tidak paham tentang politik identitas. Seolah-olah Anda definisi mengatakan politik partai identitas Islam, itu beda partai dengan yang jelas identitasnya. Itu dua hal yang kami berbeda. tidak boleh menonjolkan bahwa kami partai Islam. Boleh. Dianggap mempolitisasi. Nggak boleh dong. Boleh. Boleh. Mengedepankan identitas itu boleh. Sekali lagi mengedepankan identitas boleh. Semua kelompok itu punya identitas, itu boleh. Yang tidak boleh adalah memobilisasi orang, memobilisasi massa untuk dengan menggunakan sentimen identitas. Sekali lagi, dalam demokrasi, politik identitas itu boleh. Kami partai Islam, kami nggak boleh memobilisasi umat Islam. Lagi. Nggak aneh dong. Politik identitas dalam demokrasi itu boleh. Tapi itu boleh dilakukan kalau standar etika kita rendah. Kalau standar etikanya rendah, boleh, tentu saja boleh. Menunjukkan bahwa dan itulah yang menyebabkan kalau misalnya Anda melihat contoh, saya ingin kasih contoh Anda, apa yang terjadi di Amerika dan di Eropa yang disebutkan oleh Mas Andreas tadi, bagaimana komunitas Muslim di sana terdiskriminasi oleh gerakan yang namanya white supremacist. Itu politik identitas. Apakah Anda mendukung tindakan semacam itu? Di Jakarta, itulah yang saya bilang bahwa kenapa politik identitas itu tidak cocok dalam masyarakat yang plural. Itu tidak pernah bisa dibiarkan. Jadi sekali lagi standar etika Anda terlalu rendah. Tepuk tangan dulu. Itu tidak demokratis. Pemilu itu setiap 5 tahun sekali. Kalau mau merubah, undang-undang dasar. Tidak melalui putusan pengadilan. Kan itu tidak elok lah. Namun kita tidak boleh, kita menghormati putusan pengadilan. Itu permasalahan penting yang jadi persoalan bagi kita, jadi dilematis bagi penyelenggara pemilu. Di satu sisi, pengadilan negeri sebagai bentuk suatu kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-Undang Dasar pasal 24 itu harus dihormati sebagai kemandirian hakim. Hakim itu paling penting prinsipnya mandiri, tidak boleh diintervensi dalam masalah putusannya. Kemudian akan tapi ada pasal yang lain, pasal 22 menyatakan bahwa pemilu itu 5 tahun sekali. Ada juga penyelenggara pemilu dan tahapan yang sudah berjalan. Nah inilah yang menjadi posisi dilematis buat penyelenggara. Tentu kami harapkan ada jalan keluarnya untuk hal tersebut. Dan insya Allah mungkin akan ada jalan keluarnya ke depan sehingga tidak ada isu-isu lagi penundaan pemilu. Sehingga kemudian pemilu itu tidak dirongrong oleh isu seperti ini lagi. Penundaan, kemudian isu 3 periode dan lain-lain. Jadi kami harapkan sekarang sudah masanya, sudah masa pemilu, sudah masa pemutahiran pemilih. Tentu tidak elok untuk mundur ke belakang. Bawaslu ini adalah sebuah lembaga yang sangat krusial ya perannya dalam sebuah proses pemilu. Dia menjadi pengawas, oleh karena itu dia tidak boleh berpihak pada partai manapun, tidak boleh menjadi keperpanjangan tangan dari pihak manapun untuk memukul peserta pemilu lainnya. Oleh karena itu kita melihat mengapa ada diskriminasi di sini, mengapa ada perlakuan yang tidak adil. Akibat terlihat selalu awasi Anies Baswedan, Bawaslu semakin sulit dibedakan dengan PSI. Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial Lukman Simanjuntak menyebut bahwa Badan Pengawas Pemilu semakin sulit dibedakan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena kerap terlihat mengawasi Anies Baswedan. Hal ini berdasarkan pengiriman pesan secara banyak atau SMS blast terkait kehadiran Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk melakukan sholat Jumat ketika safari politik. SMS itu berisi surat Bawaslu Jatim 123-PM002. Surat itu berisi melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Sehingga kini Bawaslu terlihat serupa dengan PSI yang terkesan dibentuk untuk mengawasi tindakan Anies. Semakin lama semakin sulit membedakan Bawaslu dengan PSI.
Seakan-akan kedua institusi ini dibentuk khusus sebagai pengawas gerak-gerik Anies saja, ucap Lukman dikutip dari news dari Twitter _Hipohan Rabu 22 Maret. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Loli Suhenti pun angkat suara atas tudingan bahwa Bawaslu hanya menyoroti Anies Baswedan. Ia mengatakan bahwa Bawaslu tidak hanya mengawasi Anies, namun semua pihak yang berkaitan dengan pemilu, karena tidak bisa melakukan pengawasan pada sosok tertentu saja. Bawaslu tidak bisa tebang pilih, tidak hanya bisa melakukan pengawasan pada orang tertentu, atau pada kelompok tertentu, atau pada partai tertentu, atau tahapan tertentu, ucap Loli dikutip dari Detik. Itu memang salah satu yang harus kami awasi ya. Jadi karena ada aturan-aturan khusus, misalnya kalau menteri dia harus ajukan cuti, misal dia mau maju, kalau ASN dia harus mundur ketika dia maju. Maka dalam konteks ini akan menjadi area yang harus diawasi dari Bawaslu, sambungnya. Surat itu berisi melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu, sehingga kini Bawaslu terlihat serupa dengan PSI yang terkesan dibentuk untuk mengawasi tindakan Anies. Semakin lama semakin sulit membedakan Bawaslu dengan PSI. Seakan-akan kedua institusi ini dibentuk khusus sebagai pengawas gerak-gerik Anies saja. Ia mengatakan bahwa Bawaslu tidak hanya mengawasi Anies, namun semua pihak yang berkaitan dengan pemilu, karena tidak bisa melakukan pengawasan pada sosok tertentu saja. Bawaslu tidak bisa tebang pilih, tidak hanya bisa melakukan pengawasan pada orang tertentu, atau pada kelompok tertentu, atau pada partai tertentu, atau tahapan tertentu, ucap Loli dikutip dari Detik. Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial Lukman Simanjuntak menyebut bahwa Badan Pengawas Pemilu semakin sulit dibedakan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena kerap terlihat mengawasi Anies Baswedan. Hal ini berdasarkan pengiriman pesan secara banyak atau SMS blast terkait kehadiran Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk melakukan sholat Jumat ketika safari politik. SMS itu berisi surat Bawaslu Jatim 123-PM002. Itu memang salah satu yang harus kami awasi ya. Jadi karena ada aturan-aturan khusus, misalnya kalau menteri dia harus ajukan cuti, misal dia mau maju, kalau ASN dia harus mundur ketika dia maju. Maka dalam konteks ini akan menjadi area yang harus diawasi dari Bawaslu, sambungnya. Ucap Lukman dikutip dari news dari Twitter _Hipohan Rabu 22 Maret. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Loli Suhenti pun angkat suara atas tudingan bahwa Bawaslu hanya menyoroti Anies Baswedan.